moments later. Oke, ini hari kedua yaitu observasi, di mana aku ditempatkan di kelas 2D. Dan kebetulan di kelas ini tuh kelasnya keponakan aku. Nah, walaupun ada keponakan aku menilainya secara objektif ya teman-teman. Nah, di kelas 2D juga sedang mengulas materi bahasa Indonesia kata tanya, karena minggu depannya SAS. Nah, gurunya juga memberikan tugas kepada anak-anak, tapi masih ada aja anak yang kurang paham mengenai tugasnya tuh seperti apa. Dan ternyata di kelas 2D ini tuh banyak gitu ya, anaknya tuh kayak beragam gitu karakteristiknya tuh, jadi berbeda-beda gitu. Nah, ini soal penilaian. Nah, udah masuk kelas nih buat ikut belajar bareng anak-anak. Hari ini mereka belajar IPAS, Indonesia, dan Bahasa Inggris. Sekarang berada di kelas 3B dengan murid 39. Ini sedang melakukan praktek pembuatan atau simulasi pembuatan kincir angin. Sama seperti anak-anak lainnya yang penasaran dengan orang asing yang ada di kelasnya, dia datang dan menyapa saya lalu menjelaskan kincir anginnya itu terbuat dari apa dan bisa bergerak enggak. Bisa. Berarti buatan dia itu berhasil. Tidak bisa banyak mengobrol karena ini masih di jam pembelajaran dan guru pun sedang menjelaskan. Dia kembali dengan jajanan di tangannya. Namun, ini masih dalam pembelajaran di kelas. Jadi, saya meminta dia untuk duduk kembali dan kita akan mengobrol lagi di waktu lain. Hai. Pada tanggal 3 Desember, hari pelaksanaan observasi dimulai. Saya ditempatkan di kelas 6D. Di kelas ini terdapat 2 siswa berkebutuhan khusus. Salah satunya memiliki hambatan dalam belajar, sementara satunya lagi menunjukkan karakter emosional. Nah, ini adalah salah satu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pada hari itu, mereka sedang belajar bahasa Indonesia, dan semua siswa diminta untuk mengamati berbagai objek yang ada di lingkungan sekolah. Dan menariknya, pada suatu momen siswa ini tiba-tiba menghampiri saya untuk berkenalan. Ia berbicara dengan suara yang sedikit terbata-bata. Halo semuanya, di sini aku lagi observasi. Langsung aja ke mata pelajaran yang pertama, itu mewarnai. Ini seru banget tuh, anak-anak tuh suka banget mewarnai, tuh bagus-bagus. Ada yang dadah-dadah. Nah, ini tuh lagi ice breaking ya. Ibu guru itu memandu ice breakingnya, dan ntar kalau yang kalah itu ke depan untuk menjawab soal. Nah, ini saat pembagian MBG. Saat pembagian MBG juga aku dikasih sama anak-anak. Sweet banget, mana banyak lagi. Terus, waktu istirahat juga aku ngobrol sama mereka, kayak di kelas tuh seperti apa, teman-temannya, dan lain-lain. Nah, udah jam istirahat nih. Beberapa dari mereka sudah memakan MBG-nya. Namun, ada beberapa siswa yang memilih untuk menyimpan MBG-nya ke dalam tempat makan yang sudah mereka siapkan dan memilih untuk jajan. Di sini aku ikut jajan sekalian ngobrol bareng mereka. Gak kerasa waktunya beristirahat aja, ini anak-anak pada istirahat main-main. Waktu istirahat sudah habis, saatnya ke mata pelajaran kedua, yaitu PAI.
PAI juga mengulas kembali materi dan juga membahas kisi-kisi. Nah, mereka juga mengumpulkan tugas yang belum diselesaikan. Salah satunya nih kaligrafi. Lihatin kaligrafi anak-anak, bagus-bagus kan? Masya Allah. Nah, setelah mereka mengerjakan kaligrafi, saatnya pulang. Nah, pulang juga aku memberikan sedikit oleh-oleh kepada mereka. Nah, udah pulang mereka salim deh ke aku dan aku ditungguin sama saudara aku. Hari ini cukup banyak yang aku tulis mengenai mereka dari A sampai Z. Dari mulai mereka masuk sampai mereka pulang hari ini. Dan melakukan peregangan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Setelah perenggangan, mereka melakukan pembiasaan yaitu dengan memungut sampah yang ada di kolong bangkunya. Dan sampai jumpa. Saya juga sempat mengobrol dengan wali kelas untuk menanyakan lebih detail mengenai karakter dan kondisi siswa di kelas tersebut. Siswa yang satu ini lucu sekali, bahkan sempat memberikan saya permen. And ya, observasi pada hari ini sudah selesai. Gak kerasa ini waktunya pulang. Dan sekian dari video saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.